Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali di acara Posat Civi Talk. Kali ini kita memasuki episode kedua season pertama dengan tema Pengabdian 20 tahun di bagian tengah wilayah Indonesia bersama Prof. Junaidi. Apa dan bagaimana kisah beliau menjadi guru besar di usia muda? Kita kupas di Civi Talk, Bincang Guru Besar Posat Indonesia. Indonesia satu arah, jalinan bersama semua. Pendidikan tinggi, statistika, tingkatkan sejahtera bangsa. Pusat Indonesia menciptakan statistisi cerdas kreatif, penuhi integritas melangkah bersama, majukan bidang statistika, membangun Indonesia. Pusat Indonesia satu arah, jalinan bersama semua. Pendidikan tinggi, statistika, tingkatkan sejahtera bangsa. Pusat Indonesia menciptakan statistisi cerdas kreatif, penuhi integritas melangkah bersama, majukan bidang statistika, membangun Indonesia. Bersama kita adalah Prof. Junaidi, PhD. Beliau adalah guru besar di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah. Kita sapa dahulu, Prof. Jun. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak Arum. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Prof. Jun. Ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir di kegiatan podcast kali ini. Di sini juga hadir juga kolega dan teman-teman mahasiswa. Silahkan Prof. Jun kalau ingin menyapa dahulu nih Bapak, Ibu, dan teman-teman. Baik, terima kasih Mbak Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua. Ini ada Pak Ketua ini, Pak Yudi, semua ada Pak Dedi, Bu Naomi, dan seluruh teman-teman ya. Minta maaf nggak bisa disapa satu-satu. Ini ada Mbak Ramya nih yang selalu support kegiatan ini. Terima kasih atas kesempatannya ya. Nanti namanya sharing ya, nanti bukan mengajari, tapi kita sharing saja. Baik Mbak Arum, silahkan. Saya mungkin Bapak Ibu yang di sini tuh juga masih teringat, Forstat pernah menyelenggarakan satu acara munas dan workshop bersamaan dengan saat itu adalah seminar nasional di Palu. Tepat Betul seminggu sekali. setelah gempa, tempat Ya, seminggu sebelum gempa dahsyat Palu di September 2018. betul sekali. Ini sudah 5 tahun ini, Prof. Deh. 5 Iya, tahun ini. ya itu Bagaimana Palu, Prof? Alhamdulillah sih sekarang sudah lebih baik ya dengan setelah gempa. Ya saya ingat juga nih kayaknya Mbak Arum kita jemput ya sama Ibu Kris Betul, Bu Bandara Kris. ya. Apa namanya itu kita bahagia sekali ya karena pertama kali juga di usia yang ke-6 tahun berarti eh, program studi statistika UNTAR itu bisa menyelenggarakan kegiatan nasional dan cukup rame ya saat itu. Betul, Tapi ya seminarnya itu biasa. sudah ini ya
ada takbir, kemudian ada gempa seminggu kemudian. Tapi alhamdulillah sekarang sudah semakin baiklah kondisi. Ya kita pun di universitas, di program studi semuanya sudah jalan, insya Allah. Termasuk yang Atas doa terkena semua. likuifaksi, Bro. Iya, jadi ada, tapi kalau kita sendiri, dosen-dosen di Hmm. Prodi Statistika, alhamdulillah semuanya selamat. Eh, Hmm. Cuma ada beberapa mahasiswa yang mungkin kena ya. Eh, Prof Jun, sebelum lanjut nih, sebagai akademisi, boleh dong kenalan dulu tentang latar belakang pendidikannya. Baik, Mbak Arum, Bapak Ibu sekalian izin nih. Saya tuh S1-nya menyelesaikan studi itu tahun 97. Saya angkatan 93 sebenarnya. Mbak Arum umur berapa tuh? Ya. SMP, sorry. Iya, jadi saya angkatan 93, selesainya 97 di Universitas Sriwijaya, Palembang. Di matematika, program studi matematika. Kemudian tahun 98, waktu itu kan ada istilahnya matrikulasi. Saya dapat matrikulasi itu 4 bulan. Itu proyeknya Prof. Subanar, almarhum Oh, iya. ya. Alhamdulillah. Ya. Al-Fatihah untuk beliau ya, guru kita. Hmm. Kemudian 99 saya terhitung sebagai mahasiswa S2 di UGM di matematika juga. Jadi saya memang latar belakangnya matematika S1 Matematika. S2-nya. Terus waktu itu saya beasiswa Do Project ya yang mengharuskan untuk menjadi dosen di wilayah tengah atau timur Indonesia gitu. Kecuali Universitas Hasanuddin karena dianggap sudah cukup berkembang saat itu gitu kan sudah maju ya. Jadi akhirnya saya ditempatkan di Universitas Adolaku Sulawesi Tengah. Saya selesainya 2001. Jadi angkatan 99 selesai 2001, tapi sempat bolos setahun. Maksudnya tuh nggak datang gitu loh, nggak langsung selesai datang gitu ya. Ya biasalah ya anak muda mungkin masih pengen main gitu ya. Tapi setelah itu diperingatkan dan akhirnya saya datang di 2022. Mulai mengabdi di bulan April ya. Tapi resmi jadi prajabatan ya, kalau istilahnya prajabatan di Desember 2022 gitu. Uh, Berarti sebenarnya aslinya dari Palembang. Aslinya Palembang, Hmm. perantau jadi. Merantau, saya kira asli dari Palu itu. Enggak, aslinya Palembang ya. Alhamdulillah bisa Mulai di pergi di sini. oh, Hmm. mulai di Palu 2022 ketika menjadi Ya, dosen itu. ya menjadi dosen jadi 2022 datang April Mhm. mulai ini ya mengabdi di Palu. Terus Kemudian S3-nya, ya 2000 waktu itu MIPA belum buka. Jadi saya masih letakkan oh, di FKIP. oh, FKIP Fakultas Ilmu Pendidikan. Ya, keguruan dan ilmu pendidikan. Kemudian Oh, di tahun 2007, Fakultas MIPA itu dibuka secara resmi. Jadi alhamdulillah sudah ada fakultas. Dan selanjutnya di 2008, saya studi di Newcastle, Australia. Ya, bukan di Inggris ya, di Australia. Karena biasanya orang pikir kalau Newcastle betul. Inggris ya, di Australia. Apa namanya kalau dari sini itu sekitar 2 jam ya naik kereta atau bus gitu. Uh-uh. Nah karena waktu itu memang Unpad itu khususnya di Fakultas MIPA ada keinginan untuk pengembangan sudah ada jurusan matematika tapi ada banyak sekali minat masyarakat untuk melanjutkan studi ke statistika. Jadi saat itu pimpinan universitas ingin mengembangkan program statistika dan akhirnya saya memang akhirnya S3-nya ke statistika gitu. Tapi sebenarnya nggak jauh-jauh amat dengan matematika sih karena larinya ke Bayesian. Jadi aljabarnya kepake semua gitu. Jadi pada saat Prod 2007 MIPA dibuka, itu Mm-mm. bukan pertama adalah prodi matematika atau jurusan apa? Eh, Sebenarnya sudah dibuka prodi fisika waktu itu di tahun dua Fisika dahulu. ribu satu kalau tidak salah. Oh, Nah, kemudian 2003 baru prodi matematika. Kemudian prodi kimia 2005, 2006 hmm, biologi kalau nggak salah sehingga sudah mulai ada alumni kan ada ya, ya ya. fisika yang pertama sehingga dituntut untuk secepatnya ada fakultas kan nanti ijazahnya
nggak ada yang tanda tangan. Ya, saya termasuk dalam sejarahnya Fakultas MIPA di Unpad gitu. Ya, jadi apa namanya ya akhirnya resmi dibuka Fakultas MIPA sehingga alumni kita aman nih sudah ada dekan, jadi sudah ditanda tangan ijazahnya gitu. Ya. Artinya sekarang jurusan matematika, kemudian Mm-mm. di bawahnya adalah prodi matematika dan prodi statistika. Iya, betul sekali. Jadi di jurusan matematika itu membawahi prodi matematika dan di 2012 dibuka prodi statistika. Iya. Oke. Eh, untuk mencapai guru besar, berarti artinya setelah 20 tahun, Bro. Betul Betul. ya? Iya, Setelah skip. 20 tahun dapat guru besar, kapan persisnya dikukuhkan, Bro? Nah, itu dia. Kalau dikukuhkan belum, tapi sebenarnya SK-nya sudah ada sih, terhitungnya Hmm. semenjak 1 Agustus kemarin. 1 Agustus 2023. Tapi belum pengukuhan mungkin karena kesibukan pimpinan universitas masih ya. Oh iya, iya, Sambil menunggu yang lain betul. juga kayaknya, karena ada beberapa itu mungkin supaya disamakan gitu. Jadi nggak berulang gitu ya pengukuhannya. Biasanya kalau di Unter Betul. kemarin sampai 8 ya kemarin itu. Iya, Iya sampai 9 apa gitu. berbarengan gitu ya, Prof. Ya berbarengan. Ini kalau kalau dulu sih bayangan kita kalau Prof itu kan yang, mohon maaf ya udah senior banget ini ya. Ini sekarang tuh profesor dan ini masih tergolong usia muda nih, Prof. Kira-kira perjalanannya bagaimana nih? Dukungan universitas, kemudian ketika proses mengajukan, nih, seperti apa, Prof? Baik ya. Ya sebenarnya yang pasti pertama syukur ya semuanya adalah rezeki dari Allah. Saya juga hanya melakukan proses perjalanan go with the flow ya, ikut arus saja. Tapi alhamdulillah malah diberikan lebih awal. Jadi agak di Hmm, luar perkiraan saya juga. Saya pikir dulu sih ada pernah impian, aduh usia hmm, 50 atau 51 lah gitu ya, kalau hmm. mencapai gitu. Tapi malah nggak nyampe ya, syukur alhamdulillah gitu ya. Kalau supporting system di sekitar saya ya alhamdulillah. Misalnya untuk teman-teman yang di prodi statistika, walaupun kita jumlahnya tidak begitu banyak, ada sekitar 9 orang, tapi yang aktif sekarang 7 orang, itu selalu berkolaborasi kita dalam melakukan riset ya, baik penelitian, kemudian menulis jurnal. Jadi alhamdulillah sekali supporting system di prodi juga baik. Kemudian mahasiswa kami juga itu rata-rata kami libatkan, jadi terlibat. Dan sebagian besar juga cukup aktif, sehingga pada saat penulisan paper atau apapun itu biasanya kita tetap masukkan namanya, malah mereka kadang-kadang sebagai penulis pertama juga ya. Kemudian kalau untuk pihak fakultas sendiri, universitas ya alhamdulillah sangat mendukung. Bahkan kemarin ada apa namanya program dari universitas itu membantu biaya publikasi. Walaupun kadang-kadang tidak maksimal, ya kita pahami juga. Tetapi yang penting niat dari universitas itu sudah luar biasa ya membantu kita gitu. Selain itu juga, alhamdulillahnya supporting system di sekitar saya itu seperti pembimbing saya waktu kalau pembimbing dua sudah nggak ada lagi, Prof. Setiaji waktu itu ya almarhum di UGM. Kalau pembimbing di waktu saya S3 di Newcastle itu alhamdulillah sampai sekarang masih keep in touch ya, masih terus komunikasi dan mereka juga sangat membantu gitu. Saya juga surprise. Kadang mereka bilang gini apa namanya Junaidi ayo tulis nanti dipublis gitu. Terus saya pernah bilang nih sama pembimbing satu saya, dia suruh masukkan di sini kalau bisa. Waduh saya bilang mahal banget tuh. Hmm. Kita nggak punya dana segitu, kalaupun dari biaya riset kita juga nggak sampai segitu gitu. Pernah waktu itu kalau nggak salah saya cek itu katanya sampai berapa? 500 apa 50 juta lebih ya biayanya. Tapi terus ya itu yang bikin saya happy gitu kan. Udah di ini nggak apa-apa nanti saya punya riset grant dan segala macam dana nanti saya bantu. Jadi malah itu yang membuat saya termotivasi gitu. Aduh, artinya rezeki kita nggak kemana ya. Saya mikirnya gitu. Yang penting kita usaha gitu kan. Itu sih Mbak ini. Ya artinya inilah pokoknya ada Ada kolaborasi gitu ya, ya. masih dengan rekan di Newcastle gitu ya. Ya, pembimbing saya tetap komunikasi gitu. Hmm. Dan ya itu
tetap dia kadang kirim apa namanya paper, ayo kerja di sini gitu. Hmm. Gitu terus. Padahal lulus tahun berapa, Bro? Dari universitas 2014. 2014. Iya, Lama ya. oh, iya masih terus. Keep in touch. Ya, kirim tas terus. Alhamdulillah. Nah, Hmm. Prof. Junaidi ini profesor bidang, saya bacanya adalah Bayesian dan meta analisis. Ini tentang apa sih sebenarnya? Boleh Ya, ceritakan ini sedikit tentang apa yes, sih Bayesian dan meta analisis loh, Bro? ya sebenarnya kalau di ini saya di SK itu Bayesian dan statistika terapan. Jadi meta Oh, analisisnya itu hilang, tapi dia hmm, Bayesian dan statistika terapan. Ya kalau Bayesian sendiri itu sebenarnya itu kan kayak semacam pendekatan ya. Kalau iya, saya mungkin sedikit apa namanya bercerita, jadi kan kalau dalam apa namanya pengolahan data dan segala macam gitu kan itu kan ada istilahnya frekuentis versus Bayesian gitu dan dua hal ini itu selalu berlawanan itu ceritanya gitu kan padahal sebenarnya harus saling mensupport ya pada kenyataannya saling mensupport jadi kalau frekuentis itu kan everything based on the data gitu kan misalnya kan semuanya hmm, berdasarkan sampel gitu kan nah tapi kalau di Bayesian sendiri itu kita menganggap sampelnya itu sebagai istilahnya itu ada likelihood gitu ya. Kalau bias itu kan like apa posterior ya, itu proporsi antara likelihood dan apa namanya prior gitu. Nah, sedangkan prior itu dia semacam apa namanya bisa saja itu pendapat para ahli atau juga kalau di saya itu kita kemarin pakainya distribusi yang memang akan berguna untuk apa namanya mendapatkan posterior itu tadi. Jadi dia tetap ya untuk mengestimasi parameter pada prinsipnya ya, memperkirakan apa yang parameter apa yang menjadi ketertarikan kita untuk kita estimasi, untuk kita dekati. Itu sih Mbak Arum. Kalau meta analisis itu sendiri, ya sebenarnya meta analisis itu adalah suatu ini ya, apa namanya teori yang mengkombinasikan hasil-hasil penelitian dari beberapa riset atau dari beberapa studi yang sudah ada gitu ya. Tapi kita tetap melihat parameter mana yang kita tertarik untuk mengkajinya. Jadi apa interested parameternya yang mana gitu kan. Kemudian, nah yang jadi permasalahan kadang-kadang hasil-hasil dari apa namanya setiap riset itu, setiap studi itu kadang-kadang berbeda. Nah, misalnya seseorang melakukan studi A, eh, tetapi hasilnya seperti apa gitu kan. Misalnya di negara lain atau di daerah lain dia melakukan studi yang sama, tapi hasilnya kok agak beda ya. Nah, dan terus kita cari itu. Nah, pada akhirnya kita ingin mendapatkan kesimpulan gitu kan. Overall conclusionnya bagaimana sih? Itu sebenarnya meta analysis. Jadi combining ya, oh, combining pemain. research ya, Kalau studies. Mm-mm. kalau sekarang kan tahunya metaverse ya, Bro ya. Jadi kalau meta analisis sama nih gitu. Ketika saat itu melakukan disertasi tentang ini, kendalanya apa, Prof? Yang pasti kalau studi di luar itu awalnya karena apalagi saya nggak apa-apa ini cerita sedikit ya, jadi Hmm, untuk sharing juga nih ke mahasiswa yang ada. Apa namanya pasti struggle-nya ya kita harus luar biasa karena bahasa gitu kan. Kemudian apa namanya budaya gitu ya. Eh, Terus juga saya waktu itu ya alhamdulillah sekali sih kembali saja ke rezeki. Saya itu sama-sama tuh sama dari Vietnam dan Malaysia nih. Sama saya dari Indo. Nah, teman saya yang dari Vietnam sama Malaysia ini harus kuliah gitu dan mereka harus lulus gitu. Nah, saya waktu itu entah kenapa dibilang pembimbing kamu sit in aja gitu. Dua mata kuliah di semester pertama dan dua mata kuliah di semester kedua. Berarti kan itu lebih nggak kondisional ya, jadi unkondisional gitu. Nah, jadi dengan itu saja saya sudah harus berusaha ya menyesuaikan apa namanya dengan mata kuliah statistik itu sendiri gitu kan. Tapi sih itu tadi malah saya itu mendapatkan pembelajaran dari mahasiswa-mahasiswa saya di awal-awal saya kuliah loh Mbak Arum. Ini kan Sulawesi Tengah kan maksudnya tuh banyak daerah-daerah yang terpencil gitu ya, yang mungkin sangat hmm, jauh gitu ya dari apa namanya dijangkau untuk fasilitas pendidikan.
saya ingat sekali saat itu ada satu mahasiswa saya itu sampai nangis-nangis karena belum pernah Mhm. menyentuh komputer gitu. Oh, oke. Ya memang saya tanya ini dari mana gitu kan? Oh dari daerah banget gitu. Nah jadi intinya Mhm, mhm, si mahasiswa ini tadi malah menjadi mhm. apa namanya role model saya ya loh mahasiswa saya dulu saja Oh, seperti ini malah berhasil. Berarti saya juga ya notabene yang mungkin dari Indonesia gitu kan, kemudian dari daerah juga gitu kan. Oh saya harus bisa gitu. Ya, ya alhamdulillah Mbak Arum seiring waktu sebenarnya kalau kita bekerja keras berusaha ya kita insya Allah bisa melalui sih apapun itu gitu kan. Oh, iya. Prof, mungkin agak bergeser ke kerasa kalau sekarang itu dengan hadirnya apa, perkembangan teknologi yang luar biasa. Ya. eh, saya juga melihat profil Prof di Google Scholar yang itu Hmm. Prof juga meneliti tentang web base, kemudian ada spasial, yang Ya. itu kalau di spasial pasti akan membutuhkan teknologi komputer yang Ya. eh, tinggi gitu, high Ya. computing gitu ya. Hmm. Cloud, lingkungan virtual itu yang luar biasa berpengaruh ke teknologi olah data saat ini. Ya. Bagaimana kemudian kemajuan itu sebenarnya membantu kita dalam riset atau membantu Prof dalam riset? Iya, tentunya kita tidak bisa apa meninggalkan hal tersebut ya, walaupun nanti mungkin usia akan terus bertambah, teknologi juga Iya. semakin maju gitu. Ya, tentunya kita semua tentu tetap harus mengikuti ya, Mbak Arum ya. Cuma Hmm. tentunya kalau saya sering candain, wah nggak secepat dulu ya mendownload apapun itu gitu. Sekarang sudah semakin susah kayaknya. Nah, itulah gunanya kita berkolaborasi, Mbak Arum. Kalau Hmm. menurut saya ya. Makanya kami di Prodi Statistika itu kan banyak juga nih dosen-dosen muda yang tentunya teknologi mereka lebih canggih, lebih baik daripada kami ini. Yaitu kita tetap bersama-sama melakukan riset, kemudian Hmm. membuat proposal, menulis Hmm. paper gitu. Dan juga pasti kita tetap bekerja sama sih kalau saya ya alhamdulillah bekerja sama juga dengan teman-teman di teknik informatika gitu misalnya. Ya, Oh, jadi gitu. seperti misalnya pembuatan web gitu kan kita butuh melakukan ini. Kemarin ada dua paper itu kita bekerja sama dengan teman di teknik informatika kayak membuat web Hmm. tentang kalau waktu di COVID kan nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kita melakukan apa risetnya ke UMKM yang terdampak gitu kan. Hmm. Kemudian kita bantu coba buat webnya. Kemudian yang kemarin juga kita bekerja sama dengan BTPT ya, Badan eh, Teknologi Pertanian ya, dan juga beberapa dan Dinas Pertanian. Jadi itu tadi kita juga melibatkan mahasiswa dalam pengambilan data gitu. Kemudian mereka jadikan itu sebagai skripsi dan kita kembangkan gitu kan untuk eh, kita pengembangan selanjutnya bagaimana gitu kan sehingga ya bermanfaat gitu. Jadi datanya nggak habis di mahasiswa saja, tapi kita juga terus walaupun kita nantinya tetap akan melibatkan mahasiswa kita di dalam penulisan apa paper seperti itu. Jadi intinya gitu sih Mbak Arum untuk mengatasi mungkin kekurangan gitu ya Betul. dengan teknologi ya kolaborasi itu. Kolaborasi. Kadang kita dalam tanda kutip kadang kita memikirkan wah ini cuma mahasiswa ya mungkin kita pikir mereka nggak tahu apa justru itu harus itu pemikiran yang sangat salah sih kalau dari Iya, iya. point of view ya gitu. Jadi Nah, saya itu justru mahasiswa itu luar biasa gitu kan karena mereka tuh untuk hal-hal teknologi itu jauh lebih canggih sih kalau menurut lebih saya cepat ya. lebih cepat. Jadi justru mereka itu butuh pengarahan saja sih kita punya ide, Hmm. pengarahan Hmm. dan kita sampaikan dan mereka pasti akan paham gitu. Dan ya itu kolaborasinya malah jadi bisa terjadi dengan baik itu. Yang paling berasa, mungkin saya akan bilang bahwa eh, teknologi itu akhirnya agak mengubah budaya. Kenapa saya bilang budaya? Karena Ya, hadirnya kalau kayak ChatGPT, udah betul. pemanfaatan AI lainnya itu luar biasa. Dan akhirnya kalau mahasiswa sekarang tuh kalau diberi tugas, Ibu saya baru tanya ke ChatGPT ini gini gitu. Ya udah, itu Iya, ini itu aja luar kayak biasa soal dampaknya ChatGPT background itu. kemarin. Ini gimana sih nak menginikannya gitu? Oh gini Pak, informasi Eh, terus diajarin gitu. Oh ya udah akhirnya bisa gitu. Ya akhirnya seperti itu sih Mbak Ari eh, kan. Iya. dan ya dan mereka open sekali di teknologi mereka sampai ke misalkan model udahlah pakai model ini kalian bisa running di data kalian
fine tuning dan seterusnya itu luar biasa. OpenAI untuk terutama yang ChatGPT itu benar-benar yang Ya, kayak merubah budaya tadi, Bro. Nah, betul. di penelitian nih, Prof, kasih dong kita inspirasi penelitian bidang statistika yang mungkin masih hype gitu, Prof. Karena saya lihat penelitiannya Prof itu bidang-bidang yang statistika spasial gitu, web based dan itu tuh emang lagi hype-nya sih, Prof, gitu. Iya, Boleh iya. dong kasih inspirasi gitu, Prof. Ya, jadi kalau saya kan di ini agak sedikit apa namanya spesifik, visi misinya Universitas Tadulako, kemudian turun ke Mhm. fakultas itu kan ada di situ mengembangkan apa namanya wilayah Wallacea gitu kan. Jadi memang di situ karena kita dari statistika, saya pikir selain hal umum ya yang pasti tetap kita jalankan untuk mendukung visi misinya Fakultas MIPA itu, ya berarti kita harus mengembangkan apa yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, di wilayah Sulawesi Tengah itu ya itu tadi Mbak Arum apa namanya? Salah satunya yang paling populer itu adalah bawang merah lokal Palu. Oh. Itu kan sangat spesifik ya, berbeda dengan apa namanya bawang merah yang lain. Jadi dengan teman-teman di Prodi kita selalu mengangkat masalah itu gitu. Dan itu alhamdulillah terus berkembang. Mulai dari Mhm. UMKM-nya, kemudian mengambil datanya tadi di BTPT, kemudian kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian, kemudian kita mengembangkan webnya gitu kan. Dan terus selanjutnya bagaimana untuk membantu pemasaran. Jadi bahkan kemarin waktu kita sosialisasi web itu di Dinas Pertanian dan dengan apa para petani, mereka sangat apa namanya merasa gimana ya gitu, wah ini bagus sekali Pak untuk diinikan. Tapi kan kita kan masih sebatas menggunakan web lokal ini kan, tentunya kita harus mengembangkan. Kemudian data-datanya bagaimana? Malah nanti kita pengennya kerjasama memang dengan Dinas Pertanian, betul-betul kita mengambil data tentang bawang itu bagaimana nanti gitu, benar-benar di lapangan dibantu para petani. Jadi itu yang kita usahakan terus berkembang. Mbak Arum ya seperti itu. Nah, selain Ya. itu ya memang juga hal-hal lainnya dan kita kaitkan dengan metode statistik yang mendukung. Oke. Saya memang lebih banyak juga ke apa namanya eh teori keputusan ya. Jadi seperti itu Oh. ya, banyak lari ke teori keputusan. Ya, artinya sebenarnya eh, metode statistika itu adalah tools gitu ya. Kalau saya Iya, saya dengar dari Prof tadi, artinya ya mengambil dari permasalahan di lokal genius gitu. betul. Bagaimana sih statistika itu membantu problem di masyarakat. Ya. Iya, Oke, sebelum lanjut ke obrolan yang lebih menarik, Bapak Ibu dan teman-teman dapat mengisikan presensi yang telah dibagikan di chat box oleh tim. Saya juga memberikan kesempatan Bapak Ibu dan teman-teman untuk bertanya kepada Prof. Junaidi melalui chat box, dan kita akan kembali yang setelah satu ini. Oke, saya ingatkan lagi Bapak Ibu dan teman-teman, jika ingin bertanya kepada Prof. Junaidi, silakan diketikkan melalui chat box. Di Fakultas MIPA Universitas Tadulako, Prof. Jun ini juga merupakan wakil dekan bidang umum dan keuangan. Ya. Saya bisa bayangkan luar biasa kesibukan beliau. Kemudian sebenarnya bagaimana sih Prof untuk menyeimbangkan waktu untuk menjalankan tugas struktural di fakultas dengan tugas dosen itu sendiri. Karena tugas dosen pasti mencakup tridharma gitu Prof. Ini baik. bagaimana menyeimbangkannya? Iya baik Mbak Arum. Ya sebetulnya saya itu selesai tadi itu ya 2014, kemudian di 2015 sih dipercaya menjadi ketua jurusan ya, kalau tempatnya ketua departemen Jurusan. ya. Mhm. Nah itu memang saya sih sebenarnya di periode pertama apa ya mungkin istilah itu masih happy-happy ya. Wah ini masih apa istilahnya ya, pulang sekolah terus dipercaya jadi ketua jurusan gitu.
sampai tahun 2019. Kemudian setelah itu memang saya mulai diingetin nih sama pimpinan fakultas. Wah, ini kamu udah harus ini nih, ayo cepet nih kejar guru besarnya gitu. Itu baru tersadarkan juga Mbak Oh. Arum gitu ya. Jadi benar-benar peran-peran pimpinan fakultas universitas sangat membantu kita ya. Setidak-tidaknya mereka mengingatkan gitu. Terus saya mulai Mm-mm. sadar, oh iya ya, saya kan nggak stop di sini aja gitu kan. Berarti saya harus memulai gitu. Ya, itulah diawali tahun 2019, walaupun kemudian saya dikasih kepercayaan lagi di ketua jurusan gitu kan, jurusan matematika sampai 2023. Di situ saya sudah mulai menikmati ritmenya Mbak Arum, jadi baik sebagai ketua jurusan maupun sebagai apa namanya peneliti gitu. Itu tadi. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi kolaborasi itu sangat penting. Ya memang apa namanya tidak mudah, tetapi saya yakin pasti kita bisa. Semua itu kan hanya bagaimana kita mengatur waktunya ya. Kemudian sih sebenarnya kalau untuk di Wakil Bidang Umum dan Keuangan juga baru dipercaya di 2000 di bulan Juni 2003 Mm. kemarin. Saya artinya baru berapa bulan ya, tapi memang di 2 bulan, 3 bulan pertama itu saya agak keteteran juga nih. Waduh, ini kok saya nggak pernah riset-riset ya gitu, habis waktunya Mm. kayak gini. Tapi ya alhamdulillah kesininya eh, kita sudah mulai harus apa namanya ya memang harus membagi waktu karena ini tanggung jawab dan begitu udah konsekuensinya ya. Mm. Jadi ya gitu sih Mbak Arum artinya di sela-sela waktu apapun itu saya berusaha untuk apa namanya tetap fokus gitu kan. Kemarin kan seperti kita lolos misalnya, jadi salah satu yang memang sangat mendorong itu pada saat kita punya tanggung jawab untuk menulis paper sebagai outcome dari eh, proposal penelitian dari penelitian. Jadi jangan pernah putus kalau menurut saya, karena pada saat tidak ada itu kita jadi males gitu kan, jadi kayak semacam tidak ada tanggung jawab. Tapi kalau kita continue mendapatkan riset, itu kan ada tanggung jawab juga ya. Walaupun gimana gitu kan mungkin tidak begitu besar tapi tanggung jawab itu sangat penting karena ditagih kan nanti. Nah, jadi Iya, kita harus terus gitu. Kalau saya sih salah satunya itu yang membuat saya maksudnya motivasi gitu kan ya. motivasi gitu kan karena itu tanggung jawab kita gitu. Jadi harus tetap ada hal-hal seperti itu gitu. Ada alokasi yang waktu gitu yang benar-benar prof strict. Oke, kalau misalkan pagi itu untuk nulis, setelah itu Hmm. untuk lainnya gitu ada nggak, Bro? Kalau strict waktu sih sebenarnya saya nggak begitu mempush diri saya gitu, tapi eh, sedikit pribadi ya Mm. alhamdulillah kebetulan pasangan saya juga seorang dosen gitu ya Ih. di pendidikan matematika gitu. Jadi memang di rumah pun suasana kita alhamdulillah saling mensupport gitu, saling mendukung. Mm. Memang kadang ya malah istri saya itu malah kerjanya lebih banyak gitu sampai jam 10 dia tetap nulis gitu kan. Waduh, saya bilang kok saya malah kalah gitu ya. Tapi jadi itu sih Mbak Arum, alhamdulillahnya saya bersyukurnya di situ. Jadi tetap misalnya walaupun 1 jam gitu, setengah jam, pokoknya adalah Mm. pasti saling motivasi gitu ya. Di situ Oh. ada ya itu sih keuntungan mungkin yang saya miliki ya. Mm. Alhamdulillah. Tapi tentunya di balik itu semua ya tetap sih kita harus meluangkan waktu. Kalau saya biasanya Betul. ya aktivitas pagi karena kita di sini setengah 8 ya mulai ya terus sampai jam 5. Kemudian ya kalau habis-habis sholat Isya istri juga kerja, saya juga akhirnya ngikut gitu. Masing-masing gitu. Pindah kerja doang ya, Bro ya, dari kampus pun pindah ke Ya, rumah gitu ya. sebentar gitu. Tapi ya kalau hari weekend gitu ya total sih enggak ya. Tetap butuh istirahat. Mm. Misalnya Sabtu atau Minggu minimal kita ambil 1 hari full nggak ngapa-ngapain. Mm. Untuk keluarga ya, Bro ya. Ya, untuk keluarga. Kalau di prodi statistika sendiri, mata kuliah apa yang Bro mampu? Oke, kalau di statistika, kalau yang saya ambil itu adalah yaitu analisis Bayesian, teknik simulasi, Hmm. ya seperti itu. Kemudian analisis numerik, ya. Tapi sekarang sudah berkurang, Mbak, jauh. Semenjak di DKU, apa di Di bidang umum fakultas. keuangan, ya itu Hmm. cuma 2 mata Hmm. kuliah sekarang. Cuma kalkulus sama apa teknik simulasi gitu. Ya karena memang kita kan harus berkurang ya. Karena kalau Iya. enggak pasti keteteran juga mengajarnya gitu. Iya.
Di satu fakultas berapa jurusan, Bro? Kalau di kami 5 jurusan, ya, 5 jurusan. 5 jurusan, 7 program studi. Ya, Iya, lumayan. luar biasa. Maksudnya mengatur mengatur keuangan untuk 5 jurusan dengan program studi segitu kan semuanya ada di Wadek gitu. Makanya luar biasa ininya, kesibukannya. Eh, Sedikit bergeser ke tugas dosen lain tentang pengabdian masyarakat, walaupun tadi Prof sempat singgung tentang UMKM dan bagaimana memanfaatkan apa yang ada di masyarakat petani bawang merah gitu ya Ya, untuk pengabdian. Tapi saya ingin menanyakan lagi nih, karena tema kita kali ini adalah pengabdian 20 tahun, karena memang Prof betul. 20 tahun dari 20 tahun Ya, semenjak menjadi dosen gitu ya. iya. Pengalaman menarik apa, Prof, ketika melakukan pengabdian masyarakat? Iya, seperti tadi Mbak Arum, apa namanya kan, ya dalam tanda kutip kami di daerah yang jauh dari pusat ibu kota ya. Biasanya kan semakin dekat itu semakin gampang informasi ya. Jadi memang pengabdian-pengabdian selama 20 tahun ini yang saya rasa itu malah justru sebenarnya sangat mengasihkan kesininya gitu loh. Karena Hmm. ya itu tadi seperti banyak sekali kita juga sempat melakukan pengabdian misalnya ke guru-guru di sekolah, ke murid-murid Oh, gitu ya. Itu ya seperti tadi Mbak Harum apa namanya teknologi itu apalagi yang di daerah-daerah ya. Itu sangat apa ya bisa dibayangkan misalnya seperti mohon maaf ini seperti Google aja kadang mereka belum tahu apa sih Google itu gitu misalnya terus cara masuknya gimana gitu kan ya bisa dibayangkan kan mereka juga baru dapat fasilitas apa internet gitu ya baru jadi memang itu pengabdian-pengabdian yang luar biasa yang bisa kita lakukan mencerdaskan bangsa gitu loh kadang-kadang terenyuh juga gitu ya waduh sampai segitu kadang-kadang aduh kapan ya saya bisa sampai ke daerah-daerah betul gitu mau apa berbagi ilmu saya gitu. Malah kadang ada keinginan seperti itu gitu sampai Mbak Arum. Iya, jadi luar biasa ya apa namanya yang nggak usah jauh-jauh sih di persekitaran mm-mm. kabupaten yang dekat-dekat Kota Palu saja kadang-kadang masih ada yang kesulitan listrik dan segala macam gitu. Jadi apa namanya memang ya dibutuhkan lah. Ayo teman-teman yang dari sana kalau memang mau mengabdi Mm-mm. ke Palu ayo gitu. Statistik buka 6 loh PNS-nya Oh, kita banyak, Bro, dilakukan. itu, Bro. Ya. Ya, Dan kalau kalau ketika melakukan pengabdian kan memang tadi menurut saya juga infrastruktur juga kan, Prof, artinya listrik ya. dan sebagainya itu. Hmm. Menggandeng mitra nggak, Prof? Ya, kita juga mengandeng mitra. Kalau yang saya lakukan dengan teman-teman itu beberapa sama sekolah gitu ya. Mm-mm. Kemudian juga itu tadi dengan apa namanya para petani UMKM kemarin kita lakukan seperti itu mitranya. Ya, sejauh ini itu yang kami lakukan. Tapi banyak sih dengan pihak sekolah ya sejauh ini. Mm-mm. Juga ada beberapa kantor ya seperti kayak pelatihan penggunaannya ini penggunaan PowerPoint yang sederhana saja Iya, sih betul. ya Betul, betul. pengajaran Excel bagikan Excel, ya ya. administrasi penggunaan Excel segala macam di sekolah-sekolah SD itu kadang masih sulit juga bagi mereka gitu jadi ya itu yang kami lakukan di sini ya baik itu pengabdian mandiri maupun pengabdian yang memang didanai secara rutin ya reguler seperti itu. Ya, karena kan statistika kan tidak seperti ilmu kalau di MIPA mungkin ada kimia itu ada nggak, Prof? Kimia. Ya ada kimia Eh, ya. Mungkin mereka langsung benar-benar applied gitu ya. Cuman Ah, statistika betul, ini kan suatu hal yang ini metode model gitu ya. betul. Beberapa sih agak kemudian pengabdian masyarakatnya apa gitu. Dan Iya. ternyata tadi kan Bro ya yang mengajari bagaimana mengajari Excel yang memang itu adalah hal yang kami di sini juga seperti itu gitu Prof, mengajari manajemen data, mengajari Applied untuk statistikanya iya, benar kayak Bayesian kan itu bisa di-applied-kan sebagai teori keputusan itu yang kita pakai kemarin. oh, Ya seperti itu betul sih jadi betul. ke web dan web itu yang kita sosialisasikan ke para Hmm. petani gitu. Ya, Seperti itu produknya gitu ya, ya, produknya yang produknya. kita berikan ke mereka. Jadi setidaknya mereka memahami walaupun belum maksimal ya pasti untuk Hmm. mendapatkan hal yang maksimal tidak mudah, tapi mereka setidak-tidaknya mulai memahami oh ternyata bisa ya seperti ini kita memasukkan variabel nama hamanya apa,
kemudian seperti apa, warnanya apa, kemudian mereka, oh ini nama penyakitnya ini, gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi setidaknya itu membantu mereka untuk membuka wawasan tentang terserang penyakit apa dan bagaimana cara mengatasinya, walaupun tentu perlu kajian yang lebih jauh ya. Seperti itu. Agak privasi nih Prof. Walaupun tadi Prof sempat singgung nih tentang bagaimana sih eh, impact dari ada istri yang kebetulan juga akademisi untuk apa kayak ya ada ini ya motivasi untuk saling menulis itu. Betul. Bagaimana peran keluarga sendiri untuk pencapaian Prof Jun? Ya, kalau keluarga sendiri sih dari orang tua, saya bukan di akademisi orang tua saya. Malah bapak saya itu apa ya, dari militer gitu. Oh, Ya, seperti itu. Ya, kalau ibu sih ya membantu untuk penghidupan keluarga ya dagang gitu. Tapi memang ada hal yang lucu Mbak Arum ya, artinya ini cuma ini aja ya. Ibu saya itu selalu kalau waktu saya kecil pasti dia bilang gini, mungkin dia ngefans sama Habibie ya. Hah? Jadi kalau saya selalu di ini, wah ini nanti mau jadi Habibie nih, dia bilang. Saya tuh nggak pernah Ah, pikir gitu, dicanda-canda ah, juga gitu kan. Gitu sih Mbak Arum. doa ya Prof. Ya, Ya. doa. Jadi memang ibu saya termasuk sangat konsen untuk anak-anaknya di bidang pendidikan. Jadi apapun itu dia berjibaku. Alhamdulillah jadi role model juga bagi saya. Ya namanya orang tua pasti kita bangga ya, bahagia dengan orang tua kita. Jadi role model juga saya bagaimana beliau berusaha untuk mendidik kita gitu ya, sehingga kita ya mencapai apa yang kita cita-citakan. Jadi seperti itu Mbak Arum ya. Jadi kalau supporting keluarga luar biasa, ya kan? Pernah nggak Prof diprotes keluarga gitu ya? Kok nggak ada Mm-mm. waktu buat kami gitu ya? Karena kesibukan dari Prof sendiri gitu. Pernah nggak Prof? Sejauh ini sih enggak juga sih, enggak begitu ya, karena memang ya itu tadi apa sama ya gitu sama pasangan karena sama-sama seini jadi tahu gitu ya. Itu juga mungkin sih enaknya kalau sama-sama di satu bidang gitu ya. Coba kalau nikah Frekuensi sama ya. artis gitu ya, mungkin bingung ya, Iya. gitu kira-kira satu profesi gitu. Heeh. Jadi benar-benar paham gitu kondisinya. Dengan pencapaian guru besar dan tadi ada beberapa prestasi, publikasi, pengabdian masyarakat yang menurut saya itu juga sudah mengena gitu ke masyarakat. Apa visi atau target yang masih ingin Prof Jun raih? Oke. Eh, Kalau kita ya apalagi apa namanya kita sekarang ini tentunya kita punya komitmen ya menuntut ilmu itu sampai dari buayan sampai ke liang lahat ya nggak akan pernah cukup dan juga kita nggak akan apa pernah maksimal ya karena apa namanya di atas langit pasti ada langit. Nah tentunya visi saya apa ke depannya masih banyak hal yang harus dilakukan karena ini kalau menurut saya pribadi sih malah sebagai awal ya awal bagi kami, bagi saya untuk berkontribusi ke institusi sebagai guru besar gitu ya. Tentu ke depannya harapannya kita bisa bisa melakukan hal-hal yang lebih nyata, melakukan aksi-aksi yang lebih real untuk apa namanya baik itu pengabdian kepada masyarakat, juga tentunya riset-riset yang ingin kami lakukan, yang ingin saya lakukan itu lebih kolaborasi ya mungkin bisa mencapai bahkan ke tingkat internasional itu sih Mbak harapan-harapan saya gitu kan tetap terus terjaga. Oh ya kami juga kemarin itu mungkin sempat ngobrol semalam sempat ke Jogja ada riset kolaborasi dengan IPB Universitas Jambi, Tadulako dan Göttingen Jerman ya saya juga sempat hadir kemarin. Malah ketemu Prof Fauzi di bandara. Tapi cuma Oh, berwawasan. berpapasan gitu karena beda liftnya gitu. Apa Oh, ini loh yang lift jalan iya, gitu. Jadi seberang sini, Prof Fauzi seberang sini gitu. Cuma saling dadah aja gitu. Kayaknya beliau dari Jakarta, saya mau ke Jakarta. oh, iya beliau juga aktif Prof Fauzi. Ya begitu. Jadi salam untuk beliau. Insya Seperti Allah. pasti Mbak Arum ya ke depannya tetap harus karena ini juga tanggung jawab kita ya Tridharma perguruan tinggi jadi nggak akan putus sampai akhir hayat Insya Allah. Prof, ada pertanyaan dari chatbox sebelum kita itu. Eh, dari Ibu Reni Mas Rida, beliau adalah salah satu dosen di Universitas Swasta di Jakarta. Oke baik. Kebetulan Bu Reni masih S2 dan merencanakan untuk melanjutkan kuliah.
Mungkin Prof bisa memberi tips untuk termotivasi S3 dan tidak menunda-nunda lagi. Dan sebenarnya apa yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan S3? Iya, sebenarnya simpel saja sih Mbak Arum. Kalau saya dulu juga sering berdiskusi gitu ya, sama teman-teman juga sama istri terutama. Ya Hmm. kita sebagai dosen, tenaga pengajar itu kan punya tanggung jawab, ya kan. Jadi intinya tanggung jawab itulah yang harus kita pikul, ya kan. Karena kita sebagai dosen itu dituntut untuk sampai minimal doktor itu kan yang diharapkan pemerintah sekarang. Berarti ya itu. Jadi kita harus apa namanya tetap harus karena itu tanggung jawab kita ya jadi karena namanya tanggung jawab pasti harus kita lakukan gitu kan karena ini untuk mahasiswa kita untuk institusi kita untuk kemajuan bangsa jadi secepatnya studi karena itu memang tanggung jawab kita gitu. Kalau saya sih gitu. Termasuk saya, Prof. Ini juga. Ini. Ya tinggalkan zona nyaman karena kadang-kadang sudah nyaman ya. Tapi ya itu tadi ya ketika kita ada tanggung jawab berarti ya tanggung jawab itu harus kita lakukan. Heeh. Closing statement, Prof. Pesan khusus yang ingin Prof Jun bagikan kepada kolega yang hadir di sini terutama, dan teman-teman mahasiswa juga, agar termotivasi untuk berprestasi. Baik, terima kasih. Eh kalau yang mungkin bisa saya share adalah pertama itu tetap semangat, ya kan? Kemudian bekerja keras, ya, apa namanya study hard dan study smart gitu ya. Jadi dua-duanya harus bersatu. Jadi nggak cuma hard saja, tapi harus smart juga. Kalau saya seperti itu, ya. Dan apa namanya tetap berdoa. Study hard, study smart, dan tetap Ah. berdoa teman-teman dan Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Prof Junaidi dari Universitas Tadulako Palu. Kita berikan tepuk tangan secara virtual Bapak Ibu untuk beliau yang telah hadir di sini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Yudi Andriana, Ketua Forstat untuk menyampaikan sertifikat kepada Prof Junaidi. Ya, baik, suara saya terdengar jelas, Bu Arum. Terdengar, terdengar. Baik ya, Prof Junaidi, kami atas nama Forum Pendidikan Tinggi Stasi Indonesia, Forstat Indonesia mengucapkan terima kasih nih atas kesediaannya untuk sharing bersama kita semua di sini. Dan kami berharap gitu bahwa memang dari apa namanya ini walaupun kondisinya rileks, santai, memang itu yang kami harapkan dalam podcast ini. Dan kami sangat berharap nih untuk mengelola program studi manajemen gitu untuk manajemen maka akan mendapatkan potensi ini ada kandidat untuk dijadikan sebagai penguji eksternal sebagai supervisor eksternal dan sebagainya atau sebagai bagian dari tim teachingnya dan seterusnya. Adapun untuk dosen para mahasiswa untuk memberikan motivasi ini luar biasa tadi pengalamannya sehingga memberikan semangat nih pada kita semua untuk mencapai raihan apa namanya jabatan akademik yang tertinggi. Dan kami juga mengucapkan selamat nih atas nama Forstat atas raihannya luar biasa, Prof. Iya, Alhamdulillah kita apa namanya dalam tahun terakhir ini banyak sekali mendapatkan guru besar. Dan mudah ini bukan yang terakhir barangkali Prof Junaidi ya dalam beberapa event kita barangkali akan mengundang guru besar juga. Suatu saat baik, nanti kami bercita-cita podcast ini juga akan ada secara luring gitu ya baik. ketika di acara Forstat yang besar bertemu bersama para guru besar. Demikian sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau tidak sempurna dalam penyelenggarannya kami akan tetap semakin memperbaiki podcast ini. Hatur nuhun Prof. Ya, selamat untuk bertugas dan berkarya. Semoga berkah gelar barunya. Amin. Terima kasih. Amin, Nuhun. amin Ya, ya mohon Rabbal maaf jika Alamin. ada hal-hal yang kurang berkenan ya untuk semua. Terima kasih Pak Yudi. Bapak Ibu dan teman-teman, a gentle reminder, jangan lewatkan episode ketiga di season 1 GP Talk bersama guru besar inspiratif lainnya. GP Talk, Bincang Guru Besar Forsat Indonesia. Terima kasih, saya Arum Hadi Primandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.